Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang input dan output. Dengan mata kuliah Arsitektur Komputer dan dosen pengampu Adi Widarma, SSI, MKOM. Baiklah, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Rifki Bali. Perkenalkan, nama saya M. Pata dari kelompok 2. Saya Muhammad Adi Fatur Rahman. Saya Suci Nur Rahma. Saya sendiri Cynthia Adela Uktariani. Saya Sanda Kalista Simanjorang. Apa itu sistem input-output? Komputer hanya bisa bekerja bila ada input atau input device yang berfungsi untuk memasukkan perintah untuk kemudian diproses dan hasilnya akhirnya akan ditampilkan oleh perangkat output atau output device. Tanpa adanya input dan output, komputer hanyalah mesin yang tak berguna. Baik input ataupun output merupakan bagian komputer yang masuk dalam sistem mikroprosesor. Keduanya memiliki fungsi yang sama pentingnya. Jika salah satunya tidak ada, maka bisa dipastikan tidak akan bisa bekerja. Baik, kita akan membahas tentang sejarah perkembangan input-output. Perkembangan input-output pada komputer telah mengalami evolusi yang signifikan seiring waktu. Sejalan dengan kemajuan teknologi dan kebutuhan pengguna input-output merujuk pada proses masuknya data ke dalam komputer, yaitu input, dan keluarannya, yaitu output. Input-output sistem pada komputer pertama kali menggunakan tabung vakum yang membutuhkan ruang yang besar dan listrik yang banyak. Kemudian, tabung vakum digantikan oleh transistor yang lebih kecil dan hemat energi. Transistor kemudian dikembangkan menjadi sirkuit terpadu yang memungkinkan komponen-komponen elektronik ditempatkan dalam satu chip. Sirkuit terpadu terus diperkecil dan ditingkatkan menjadi mikroprosesor yang menjadi otak dari komputer modern. Input device. Input atau lebih lengkapnya, input device merupakan perangkat masukan yang dipasang sesuai port masing-masing yang berfungsi untuk memasukkan data dan mentransfer data dari luar mikroprosesor yang berupa signal data maintenance atau signal input. Biasanya signal input berupa data yang masuk dalam mikroprosesor. Sederhana, perangkat input adalah perangkat untuk memasukkan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Contoh input device. Keyboard. Keyboard merupakan input device yang primer bagi komputer. Semua pengguna komputer sangat memerlukan keyboard untuk mengoperasikan komputer. Keyboard hanya bisa dijalankan dalam program aplikasi GUI jika kamu menggunakan perangkat ini untuk aplikasi DOS. Kamu bisa memberikan perintah pada komputermu dengan menggunakan teks saja dalam menjalankan beberapa fungsi komputer dan akan menampilkan hasil yang berbeda. Keyboard terdiri dari papan ketik huruf yang biasa disusun dalam susunan QWERTY. Walaupun sebenarnya ada banyak jenis keyboard lainnya. Keyboard mempunyai ukuran yang berbeda-beda tergantung pada kebutuhan pengguna. Keyboard yang digunakan oleh seorang multimedia dengan keyboard yang digunakan seorang programmer sangat berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada bentuk keyboard dan tambahannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Nadif. Mouse. Jika kita membahas tentang input device dalam komputer, mouse juga merupakan bagian dari itu. Mouse merupakan input device pada komputer yang berfungsi menjalankan kursor atau pointer yang berada di layar guna untuk menjalankan perintah di komputer. Ada dua macam mouse yang sering digunakan menurut tampilan fisiknya. 1. Trackball merupakan mouse yang di bawahnya terdapat bola untuk menggerakkan mouse yang bisa mengendalikan pointer pada layar. 2. Mouse optik merupakan mouse tang yang digunakan untuk mengendalikan dengan memanfaatkan sinar optik yang berfungsi mendeteksi gerakan tangan. Joystick. Joystick merupakan input device yang berfungsi sama pada input device lainnya, yaitu mengendalikan komputer. Tapi, perangkat ini khusus bagi pengguna komputer untuk bermain game. Selain bermain game, alat ini tidak bisa digunakan
karena perangkat input ini memang sudah diprogram dengan sistem komputer hanya untuk bermain game saja. Joystick mempunyai berbagai macam jenis menurut bentuknya. Hal ini bertujuan untuk kebutuhan yang berbeda pada setiap penggunanya. Sampai saat ini, joystick yang masih terkenal adalah joystick yang biasa dipakai pada saat main PlayStation, karena tombol yang digunakan cukup lengkap. Ada juga joystick yang berbentuk perseneleng mobil. Joystick tersebut biasanya digunakan untuk main game balapan. Selanjutnya dilanjutkan oleh Suci Nurrahma. Selanjutnya adalah scanner. Scanner merupakan input device yang berfungsi layaknya mesin fotokopi. Jika scanner dapat merubah data menjadi file sehingga biasanya digunakan untuk dapat laporan dan dikirim ke komputer. Scanner melalui media digital. Selanjutnya adalah output device. Unit keluaran atau output device merupakan komponen perangkat komputer atau laptop yang fungsinya adalah memperlihatkan hasil. Untuk menampilkan data yang sudah diproses oleh prosesor sebelumnya, data diambil oleh input device. Output device juga masuk dalam perangkat primer pada komputer, karena tanpa perangkat ini komputer tidak akan bisa digunakan. Bayangkan saja kalau kamu mengetikkan nama kamu di keyboard komputer tetapi tidak. Selanjutnya, lanjang kegiatan kamu akan dibacakan oleh Cynthia. Baik, selanjutnya contoh output device. Baik, selanjutnya contoh output device. Yaitu yang pertama, monitor. Kita pasti sering melihat dan mendengar kata monitor. Monitor merupakan bagian dari output device yang berguna untuk menampilkan beberapa macam data yang dimasukkan atau diinput oleh para pengguna komputer. Data yang ditampilkan pada monitor merupakan olahan data yang berada di perangkat penyimpanan, kemudian diproses oleh prosesor. Di era modern seperti sekarang ini, komputer sudah mulai berkembang dengan berubah-ubah fisik dan teknologi yang digunakan pada monitor tersebut. Pertama kali komputer yang pernah kita lihat pasti berbentuk tabung. Seiring berkembangnya teknologi komputer menjadi LCD atau Liquid Crystal Display yang memiliki bentuk ramping. Hingga saat ini monitor ada yang berbentuk LED, LED emitting diode, lebih ramping dan lebih jernih lagi hasilnya, serta bisa menghemat daya. Di era serba teknologi ini, semua akan cepat berubah dan selalu mengikuti zaman. Dan yang selanjutnya printer. Yang printer merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mencetak gambar atau dokumen. Printer termasuk dalam output device yang berfungsi sebagai menampilkan data hasil cetakan dari soft file. Data yang dicetak printer adalah data yang diambil dari penyimpanan dan diolah prosesor. Ada dua macam jenis printer, yaitu printer inkjet dan laserjet. Kita sering menggunakan printer inkjet untuk mencetak data atau hasil kerja kita. Inkjet dan laserjet memiliki fungsi yang sama, tetapi di era sekarang lebih mengutamakan menggunakan laserjet yang sudah canggih. Sebenarnya masih ada jenis printer yang lain, yaitu dot matrix. Dan yang selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya, si Sanda. Selanjutnya adalah speaker, termasuk output device yang berfungsi mengeluarkan data berupa suara yang telah diolah oleh prosesor dengan format tertentu. Biasanya speaker selalu digunakan di warnet
dan tempat-tempat yang menyewakan komputer untuk bermain game. Di era modern seperti sekarang ini, speaker sudah mempunyai spesifikasi yang berbeda-beda dan lebih canggih. Selain speaker, sebenarnya masih ada jenis perangkat output lainnya yang juga memiliki fungsi mengeluarkan audio hasil proses. Misalnya saja, ada handphone, earphone, atau headset. Ketiganya memiliki fungsi yang sama, meski dengan penggunaan yang berbeda. Selanjutnya, proyektor. Sebagian dari pengguna komputer memang belum pernah mengoperasikan proyektor, karena perangkat ini biasanya digunakan untuk presentasi. Presentasi yang menggunakan proyektor lebih mudah untuk melihat data yang ditampilkan oleh komputer. Di era modern seperti sekarang, proyektor sudah sangat canggih dibandingkan dengan zaman dulu, yang hanya bisa memperlihatkan data di dokumen kertas dengan bantuan sinar cahaya. Ada juga proyektor yang memiliki ukuran besar, dengan data ditulis di lembaran seperti plastik, atau lalu dipantulkan dengan cahaya. Proyektor biasanya dipasang di kelas, ruang rapat, dan ruang meeting sebuah perusahaan atau sekolahan. Kesimpulan, output input komputer adalah perangkat keras yang berfungsi untuk memasukkan dan menampilkan data atau informasi pada komputer. Perangkat input seperti keyboard, mouse, dan scanner digunakan untuk memberikan perintah atau data yang akan diproses oleh komputer. Perangkat output seperti monitor, speaker, dan printer digunakan untuk menyajikan hasil proses komputer dalam bentuk teks, gambar, suara, atau video. Output input komputer saling terhubung dan bekerja sama untuk menjalankan fungsi komputer secara optimal.